Eh, dunia ini akan lenyap. Gimana lagu itu? Tiba-tiba muncul dalam. Namun kasih tinggal tetap. Hmm. Jadi Lagi. ya, jadi teman-teman itu penting sekali. Kalimat pertama dan keduanya saja, frasa pertama dan keduanya itu harus not going to be your hometown gitu. Ini tidak akan menjadi kampung halamanmu selama-lamanya gitu. Seluruh kegerakan kita itu apapun dimanapun kita ada itu harus ya diwarnai, digerakkan, ya, digerakkan oleh suasana itu. Ya, saya tidak perlu lagi menjelaskan ke teman-teman bahwa kenapa ya harus begitu. Ya, jawabannya ada di rumput tetangga, ada di rumput depan rumah, ada di kamar tamu, ada di kamar tidur, ada semua ada. Di sesuatu yang sedang saudara pegang, kerjakan kelihatan. Mereka semua adalah sementara gitu. Alkitab berkata dunia ini sedang lenyap gitu. Dengan segala keinginan. Kita nggak punya irama lain, saudara. Ketukannya sudah diputuskan, ditetapkan. Going to father house, ya. Sedang berjalan pulang ke rumah Bapa. Itu ketukannya, iramanya sudah begitu. Di luar itu, saya dan saudara menurut uh, Alkitab ya, di kitab Korintus katakan apa? Kita jadi bebannya berat gitu. Ya, Injil Matius katakan uh, kita letih lesu dan berbeban berat gitu. Ya, jadi kita harus benar-benar menemukan hari demi hari ya kelegaan itu. Ya, ini adalah waktu kelegaan itu. Nah, waktu kelegaan itu ada di dalam sumber mata airnya Tuhan. Itu apa itu? Itu bicara mengenai Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus itu tidak bicara dari dirinya sendiri. Yesus berkata dari setiap apa yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itu adalah firman. Itu adalah firman. Dan Bapa berkata firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Amen. So it's going to be completed perfectly soon. Yesus yang bilang segera datang. Ya, aku segera datang. Jadi saudara, izinkan saya untuk memprovokasi saudara malam hari ini karena iblis juga bekerja begitu ya saudaranya, bukan berarti kita mengikuti dia, tapi kita benar-benar harus berjaga-jaga dan melihat itu bahwa kita harus selalu menggerakkan ya seluruh irama hidup kita ini dengan ketukan yang sama gitu ya. Bahwa ini sudah ditetapkan gitu. Ketetapannya adalah kita semua sedang dalam perjalanan pulang gitu. Ya, saya pernah cerita mengenai Abraham. Nah, bicara mengenai perjalanan, saudara pasti membayangkan satu uh, pemandangan yang jauh ke depan, gitu ya, saudara ya. Jadi saya coba buat diagram, gitu ya, saudara ya, untuk uh, melukiskan fantasi saudara, paling tidak, ya. Uh, ya paling tidak kalau ada warna-warni, saudara juga terhibur, bukan? Banyak orang yang senang melihat pelangi. Nah, ini mungkin salah satu pelangi. Oke, oke. Atau coba sebentar ya, saudara. Saya coba set up dengan baik supaya ini ya, supaya ini saya yang set up dari sini kali ya, supaya kamu nggak ini ya kesulitan di situ. Begitu ya. Tapi kalau begini kerja nggak? Kerja? Oh, nggak kerja. Hmm.
tidak bekerja. Ini baru kerja. Gini aja ya. Siapa yang senang naik ke bukit? Ya, bukit itu tinggi. Ya, saya gambarkan sini dengan satu. Ini semua punya makna, saudara. Ya, silakan siapa yang bertanya, yang mana yang mau ditanyain, maknanya apa ini, Pak? Coba. Jadi saya jelaskan menurut sesuai dengan ya teman-teman bertanya. Ini akan menjadi gambar kita sampai 31 Desember 2023 ya. Teman-teman harus ya. Saya paham itu. Adam dan Hawa di bukit yang tinggi, bukit pertama itu maksudnya gimana? Iya ya. Adam dan Hawa. Ada nggak bukit yang lebih tinggi dari tempat Adam dan Hawa, Pak? Nah, Bukit Sion. Oh, Bukit Sion. Ada. Oh, tapi Bapak sudah menebak-nebak tuh Bukit Sion tidak ada di sini. Tulisannya di mana? Ya, oke, Pak Tadus betul ya. Ada bukit yang lebih tinggi. Bukit ini lebih tinggi nih. Ya, bukit ini lebih tinggi. Saudara akan paham nanti ini. Ya. Kenapa dia ada di atas bukit? Ya, memang Adam ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Tidak ada dosa. Tidak ada cacat, tidak ada celah, ya. Sesuai dengan komponennya Allah dan berkualifikasi Allah. Komponen Allah itu apa namanya, teman-teman? Zalamnya ya, itu gambarnya. Kualifikasi Allah itu disebut Demut. Oke, Yandri. Demut ya. Itu adalah kualifikasi Allah atau rupanya Allah, ya. Di dalam perjanjian baru rupa Allah, rupanya itu ya, rupa itu disebut morfe. Jadi bilang rupa Allah itu morfe theos. Nah, kalau di perjanjian lama, rupa Allah itu demutnya Elohim. Nah, karena baru kejadian 1 kan, belum ada Allah yang lain. Gitu. Nah, setelah itu kata Allah diganti Tuhan huruf besar semua, yang artinya YHWH, ya, Yahweh atau Yehova. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, Allah itu adalah Allahnya Israel, itu adalah punya namanya Yahweh. Ya. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, maka Allah ini diperkenalkan namanya yaitu Bapa. Gitu ya. Nah, jadi Pak Tadus bilang, ini kenapa ya? Kenapa? Karena memang mereka ada di atas bukit. Di atas tempat yang lebih tinggi, artinya memiliki kemuliaan. Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kalau Pak Tadus perhatikan gambar berikut di bawahnya, itu mereka diusir oleh kerub dari dalam Taman Eden itu. Sehingga jatuh ke dalam kerajaan kegelapan. Maut akibatnya. Karena dosa itu upahnya adalah maut. Tidak perlu berlama-lama di sini, dari gambar merah, tulisan hitam. Ini cerita sudah jadi lengkap di situ ya, teman-teman. Nah, karena itu, maka Allah dan manusia itu terpisah. Dosa itu memisahkan, kan? Terpisah. Tetapi Allah berinisiatif. Nah, sebelum saya lanjut, pada penciptaan pertama ini udah di atas bukit. Itu menarik karena pertanyaannya itu. Oh, rupanya ada bukit yang lebih tinggi loh.
Jadi sebenarnya Allah menciptakan Adam ini itu belum seperti ini yang diharapkan Tuhan mengenai Adam ini. Allah itu menginginkan Adam ini lebih dari Adam yang dia ciptakan. Teman-teman ada nggak yang mau memberikan satu argumentasi kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Kenapa kita bisa berkata bahwa Adam yang diciptakan pertama ini tuh belum seperti ini yang Allah itu maksudkan atau inginkan? Ya, dari saya Pak Hens. Ya. Ya, karena buktinya Allah memberi perintah untuk. Pak, sorry. Ya, buktinya Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa untuk mereka tak bisa taat, tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang tidak. Betul itu. Kenapa di taman itu masih harus diberikan perangkap, istilahnya begitu, ya, gitu, ya. Dan terbukti kita sudah pelajari pertemuan terakhir ya bahwa Adam dan Hawa, Adam yang bersama-sama dengan Hawa itu kemudian melihat bahwa buah itu memberikan pengertian. Buah itu memberikan pengertian katanya. Ya, kalau saudara baca Kejadian pasal 3 ya. Ayat 1 sampai 5. Wah, buah itu memberikan pengertian. Nah, pengertian apa? Jadi dia bilang begini, di dalam hati mereka berpikir bahwa buah itu memberi pengertian, oh yang jahat dan yang baik. Emang kenapa kalau tahu yang jahat yang baik? Oh, dia ngikuti kata ular. Ular bilang, kamu akan sama seperti Allah. Dia di-challenge dengan sesuatu yang akan membawa mereka apakah jatuh dari kemuliaan mereka itu yang sudah ada itu sejak mereka diciptakan tak bercacat, tak bercela itu, ya. Atau mereka dapat naik tinggi merebut satu kemuliaan, ya. Nah, itu teman-teman ya. Sehingga kalau dalam perjalanan ini nanti kita bisa lihat itu, oh ada ya satu keadaan di mana kembali dibuktikan bahwa Allah memang memproyeksikan bahwa manusia yang dia ciptakan ini memiliki kualifikasi yang lebih dari apa yang sudah ada itu. Ya. Nah, singkat cerita ya, teman-teman, kita lihat dari diagram ini ya. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa dan akibat dosa itu adalah maut, maka tidak ada lagi kehidupan, ya kan? Maut. Tinggal tunggu waktu dan akan ada di dalam kerajaan maut selama-lamanya. Nah, tetapi karena kasih Allah akan dunia ini, ya, mulai dari situ ya, karena kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah mengasihi dunia ini karena dia adalah kasih. Sehingga dia mengutus, kita pakai kata yang tepat dulu ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Ya, mengaruniakan anaknya. Dan anaknya itu namanya Yesus. Ya. Dengan demikian kita bisa katakan Allah mengutus Yesus, ya kan? Nah, yang menarik teman-teman adalah Yesus lahir sama seperti kita. Ya. Pak Daniel lahir di mana? Lahir di Jakarta. Jakarta. Yesus lahir di Bethlehem. Oke, sama ya. Jadi Yesus lahir di bumi ini gitu, teman-teman ya.
Nah, yang berbeda dengan kita manusia adalah Yesus lahir dari anak darah perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus. Mengandung oleh Roh Kudus. Tidak seperti manusia biasa. Nah, tidak seperti manusia biasa. Artinya dia memang manusia yang ya, yang memiliki kualifikasi, ya. Tidak ada dosa padanya, saudara, ya. Sama seperti Adam yang pertama, ya, tidak ada dosa ada padanya. Jadi seolah-olah kalau teman-teman lihat, seolah-olah Allah membuat tes kedua. Adam pertama gagal. Ya. Makanya Alkitab mencatat bahwa Yesus itu disebut Adam yang terakhir. Ya. Yesus disebut Adam yang terakhir. Karena dia datang dalam rupa manusia. Ya. Alkitab mencatat dalam rupa manusia. Ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati. Ya. Jadi ada nih Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Nah, jadi Allah mengaruniakan anaknya sebagai Adam yang terakhir. Sekali lagi untuk apa nih teman-teman? Supaya apa yang dimaksudkan Allah sebelumnya, bahwa manusia yang tidak bercacat, tidak bercelah, tidak berdosa ini, itu sebenarnya memiliki kualifikasi yang lebih lagi dari apa yang sudah diciptakan Allah. Yang manusia ini sendiri, ya, yang manusia ini sendiri hasilkan. Nah, coba bayangkan ya, Adam itu diciptakan kan Allah. Jadi apa jadinya Adam? Yaitu Allah yang memperbuatnya, kan? Gitu kan? Allah mau supaya apa, saudara? Ada hasil yang kemudian juga menjadi kualitas dari apa? Pilihan-pilihan Adam. Nah, makanya teman-teman, Allah mengutus Yesus dalam rupa manusia. Bahkan jadi anak manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati. Dan Yesus ini disebut Adam yang terakhir. Kelihatan. Nah, saudara bisa lihat gambarannya lebih rendah loh. Ya. Lebih rendah. Karena apa? Karena apa, saudara? Karena dia memang ya, dia memang mengambil rupa sebagai hamba, ya, sebagai hamba, dan menjadi manusia, bahkan dia taat sampai mati. Nah, kalau saudara perhatikan, bahkan dia turun ke dalam kerajaan maut. Nah, jadi kelihatan ya tingkatannya lebih. Nah, apa yang terjadi ini, saudara? Nah, kita akan pelajari dalam garis yang sangat padat ini nih, malam hari ini ya. Nah, sangat padat malam hari ini di sini. Nah, apa sih ya? Apa sih nanti, saudara ya, yang kita akan lihat, atau kebenaran apa yang kita akan dapatkan dengan mempelajari ini di sini? Ini penting sekali. Kita kadang-kadang berhenti di sini, teman-teman, berkata bahwa Yesus sudah lahir di Bethlehem dan sukacita surgawi itu kemudian kita rayakan sebagai Natal. Dah, ya. Kemudian Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian kematiannya itu menghapus segala dosa dunia, dan kemudian kepada mereka yang percaya dia itu akan apa, saudara? Akan dibenarkan dengan iman, dan kemudian dia akan menerima Roh Kudus. Kita berhenti pada hari Paskah dan hari Pentakosta, gitu. Tetapi sesungguhnya proyeksi Allah itu melihat ini lagi kali. Adam yang pertama ini jangan sampai kejadian kedua nih, saudara. Sehingga ya Allah tahu persis skenario yang terbaik. Ya, dikatakan dia mengirim anak tunggalnya. Ya. Nah, untuk apa? Nah, saudara perhatikan di diagram ya.
untuk sampai ke sini nih. Ya, perhatikan ya. Untuk memperoleh gambar ini. Ada kualitas, ada kualifikasi yang sebenarnya Allah inginkan melalui Yesus. Nih, saudara. Dan ini kita akan bahas nih. Inilah jalur yang kita akan bahas, saudara. Ini yang disebut jejaknya Kristus untuk sampai ke rumah Bapa. Kalau ini tidak ada, saudara, maka apa, saudara? Saudara lihat garis merah ini ya. Memang dengan kematian Yesus maka akan ada kemungkinan orang untuk dihakimi. Tapi tanpa kematian Yesus maka orang masuk ke dalam maut. Dengan hadirnya Kristus maka orang memiliki kemungkinan untuk masuk ke dalam hari penghakiman. Orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Ya, menurut perbuatannya. Kepada orang-orang yang menerima Taurat, mereka akan dihakimi menurut kepatuhannya terhadap Taurat. Orang yang tidak menerima Taurat, maka hati nuraninya itu menjadi Taurat untuk dirinya. Dan mereka akan dihakimi menurut hati nuraninya. Dan yang akan menghakimi itu ya Bapa, saudara. Nah, apakah ketika Kristus datang, ketika jalur ini terbentuk, kemudian ini hilang? Tidak, saudara. Ya, tidak. Ada dua kemungkinan. Yaitu orang-orang yang tetap tidak menyambut, ya, atau menolak, ya, kehadiran Kristus. Maka sesungguhnya tidak hanya sampai ke sini, ya, tetapi sebenarnya sesungguhnya mereka sudah, Alkitab berkata, mereka sudah ada di bawah penghukuman. Mereka sudah ada di bawah penghukuman. Ya. Tetapi bukan hanya itu. Ya. Kelompok yang kedua adalah siapa, saudara? Yang tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti jalur ini. Yaitu jalur apa itu ya Pak? Jejaknya Kristus. Orang yang tidak mengikuti jejak ini, maka sama, saudara. Mereka akan masuk ke dalam judgment day ini. Ya. Roma 20 ayat yang ke-11 sampai 15, ya. Itu adalah hari penghakiman di takhta putih, saudara, ya. Semua kitab dibuka. Itu yang dibilang dihakimi menurut perbuatan situ ya? Iya, dihakimi menurut perbuatan. Gitu. Ya, dihakimi menurut perbuatan. Jadi semua kitab dibuka, termasuk yang dibuka adalah kitab kehidupan. Dibuka juga kitab kehidupan. Roma 2 atau Roma 4? Wahyu 21, Pak. Wahyu 20 ayat 11 sampai Wahyu 15. 20, iya. Ya. Nah, ya. Jadi ini saudara, ini masih bisa dikembangkan nih, mau seperti apa, ya. Ya, jadi ini masih bisa dikembangkan mau seperti apa. Nah, tapi intinya adalah bahwa teman-teman akan lihat bahwa kualifikasi yang diinginkan oleh Bapa, gitu ya, itu adalah kualifikasi yang lebih tinggi dari kemuliaan yang diberikan kepada Adam pertama, ya, yaitu gambar dan rupa Allah yang ada pada mereka, gitu. Dan itu apa, saudara? Dan itu dinyatakan oleh Yesus dalam perjalanannya melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus yang ceritakan kepada kita, saya ulang ya, kehidupan Yesus. Nah ini, saudara, kehidupan Yesus itu menceritakan kepada kita bahwa seperti itulah kehendak Bapa, gitu, ya. Jadi dia datang itu untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Nah, kehendak Bapanya ini,
Kehendak Bapaknya adalah tidak ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendak Bapaknya. Gitu. Nah, caranya adalah ya harus hidup sama seperti Adam terakhir hidup. Jangan seperti Adam pertama meresponi kehidupan. Gitu. Amin. Itu penting sekali di situ. Saudara akan ketemu ininya di situ. Nah, yang menarik memang dari gambar ini, saya belum munculkan Abraham, kalau saudara lihat. Padahal, ya, Adam terakhir itu adalah keturunannya Abraham. Nah, itu penting, ya. Tapi kan ini masih panjang ya, masih sekian bulan kita ke depan, ya. Nah, itu yang benar-benar spesifik di sini, saudara. Nah, ya. Nah, kita mau lihat nih, saudara. Kita mau lihat. Wow, kalau jejak Kristus ini, nah saudara kalau lihat ya, saya udah tulis di sini. Kitab Kehidupan Anak Domba, Lamb's Book of Life. Kitab Kehidupan Anak Domba. Jadi teman-teman akan lihat nanti bahwa kalau bukan jalur ini, itu bukan jalurnya Kitab Kehidupan Anak Domba. Ada yang bisa baca Wahyu 21 ayat yang ke-27? Wahyu 21. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Bisa diulangin, Pak? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya Nah, ke dalam sesuatu apa yang ini? najis. Ke dalam apa ini? Yerusalem yang baru. Rumah Ya. Bapa. Jadi tidak akan masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Lanjut. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Oke, ya. Jadi orang yang akan masuk ke sini, nah kan kelihatan Pak ya, Yerusalem baru. Jadi tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru, katanya siapa? Orang yang melakukan kekejian dan dusta, sesuatu Sebelum itu yang ada. najis. Sesuatu orang yang melakukan sesuatu yang najis. Ya, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Itu yang pertama kan? Ya. Ya. Nah, saudara perhatikan sebelum Yerusalem baru ini ya, buku Kitab Kehidupan Anak Domba itu ada jejak Kristus dan kemudian saya naruh di sini nih, Man of God atau dimuliakan bersama dengan Kristus. Jadi hanya satu jawaban untuk sesuatu yang najis itu apa ya? Nah, ya. Itu adalah man of God. Nah, ini man of God nanti kita akan juga lihat ini apa nih jadi man of God itu. Ya. Itu dalam perspektif lain. Tapi sebelum kita lebih jauh nih teman-teman, sebelum lebih jauh, teman-teman ingat kan, kita sudah pernah bicara mengenai hal ini, Judgment Day ini, itu kita sudah pernah belajar kan mengenai ini, hari Tuhan ya. Bahwa hari Tuhan itu tiba-tiba akan datang ya. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Jadi ini kita kebetulan tadi ngomongin masalah dunia ini lenyap ya. Dunia ini akan lenyap. Nah ya, jadi memang dunia ini akan hilang lenyap, gitu. Hilang lenyap, gitu. Ya, tidak ada yang kita akan bawa pulang, saudara. Ya, orang yang makan kolagen banyak katanya seperti baby face atau baby body gitu, tidak dibawa pulang, saudara. Jadi saya nggak makan kolagen. Karena
Saya pikir duitnya bagus lah untuk yang lain. Diminum Pak ya? Diminum. Kolagen itu dimakan? Tergantung Pak bentuknya ya. Dunia itu akan hilang lenyap nih saudara. Nah saudara nih perhatikan ya. Saya suka sekali ayat ini ya. Jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian. Hancur semuanya. Loh, ini saya sudah pernah dapat penglihatan ini. Jadi saya cukup menyatu dengan ayat ini. Saya lihat dengan 2 kali saudara dikasih penglihatan mengenai ini, ya. Mengenai gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, apa saudara katakan? Betapa suci, betapa tidak najisnya kamu. Ya kan? Tidak ada yang najis yang dapat masuk ke Yerusalem. Ya, betapa tidak najisnya kamu. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini bagaimana kita hidup suci dan saleh? Nah, teman-teman tahu kan? Dengan benih ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Dengan, ya betul, dengan benih ilahi, ya, oleh kuasa ilahi, kita mengambil bagian, kata-katanya pakai begitu tuh, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, jadi hidup suci saleh, doa 5 kali sehari, atau nafas adalah doanya, doa adalah nafasnya, sama aja ya, bisa doa adalah nafasnya, nafas adalah doanya, boleh, ya, tidak terbatas 17 kali sehari, ya, tidak, bukan itu saudara, bukan dibatasi dengan keadaan itu, tapi suci dan salehnya itu tidak bisa kalau tanpa benih ilahi. Nah, benih ilahi ini dimiliki oleh orang kalau apa saudara? Kalau dia lahir dari Allah. Ya. Makanya kamu harus dilahirkan kembali. Yesus bilang kepada Nikodemus. Kalau you nggak lahir kembali, apa kata Yesus kepada Nikodemus? Engkau tidak dapat masuk, atau ayat 3 tidak dapat masuk. Melihat, ayat 5 tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, luar biasa itu ya. Memang kalau kita sekolah STT itu lengkap ya. Tidak dapat melihat, tidak dapat masuk saudara. Itu luar biasa ya. Kamu harus dilahirkan kembali. Yang lahir dari Allah itu ada benih ilahi di dalamnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, makanya memang perjalanan ini kita harus disingkapkan dari bagaimana Yesus menjalani, ya. Menjalaninya dengan cara apa? Melakukan kehendaknya Bapa, gitu. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi satu-satunya cara kita melihat bagaimana ini kita lewati atau masuk ke dalam ini tadi loh saudara ya, masuk ke dalam road ini saudara ya, ya. Bagaimana kita masuk ke dalam perjalanan ini? Ya satu-satunya ya cara adalah hidup suci dan saleh. Ya. Nah, jadi kalau di hari Tuhan itu dikatakan kalau segala sesuatunya itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Saudara, ada kata-kata yang menarik di sini kalau saudara simpulkan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti kamu hidup enggak? Hidup loh saudara. Ya, kata-kata ini kalau disimpulkan ini, kamu hidup, gitu. Kamu hidup, ya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Kamu hidup akhirnya rupanya. Sekalipun segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, tapi kamu hidup. Karena apa? Kamu begitu hebatnya menjaga kesucian dan hidup saleh. Gitu saudara ya. Melihatnya ya, dan itu ditandai dengan apa saudara? Itu ditandai dengan apa?
Ditandai dengan kamu yang menanti-nantikan akan kedatangan dia itu. Ya. Ya. Nah, ini sama persis dengan di Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 ya. Saudara ya, bahwa kita tetapi sesuai dengan janjinya ya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Dicatat juga di dalam Yesaya 65. Nah, dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang selanjutnya ini Saudara ya, dikatakan di ayat yang ke-13 itu, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Adam pertama berusaha enggak, saudara? Itu menarik lah, saudara. Kamu harus berusaha. Adam pertama berusaha enggak? Kelihatan tuh, saudara. Yang kita bahas. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak ya. Ya. Mudah sekali, saudara ya. Mudah sekali. Makanya menarik sekali tuh analogi itu. Karena gitu, kenapa sampai di Aku nggak. gimana, Bu Sieni? Aku nggak apa? Aku kan apa? Aku ini, Ci. Aku tuh orangnya nggak bisa diem, Ci. Aku nggak bisa diem orangnya, Ci. Senang gerak orangnya, Ci. Nggak suka diem, Ci, di rumah. Nggak apa-apa kalau senang gerak, Bu. Ya. Jadi Adam pertama itu kelihatan kan, saudara ya, dia tidak memiliki effort gitu ya. Suasananya tidak mendukung gitu untuk kemudian dia demikian. Makanya Yakobus, kemudian Paulus, kemudian Petrus mencatat hal-hal yang baik yang kita harus renungkan. Keadaan-keadaan kita, sehingga kita bisa tidak seperti Adam pertama merespon situasi. Ya, Yakobus katakan, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kan? Petrus katakan apa, saudara? Bergembiralah. Ya, kalau kamu apa, saudara? Menderita seketika. Menderita seketika. Karena itu adalah ujian terhadap kemurnian imanmu. Paulus mencatat bagian akhir, bergembiralah kalau kamu menderita sengsara, saudara ya. Bergembiralah di atas kesengsaraan. Ya, nah, semua keadaan itu harusnya membawa kita melihat satu perjalanan yang persis Yesus jalani, saudara. Yesus lewati. Ya. Nah, kalau kita kembali ke diagram inilah, saudara ya, bahwa Bapa menghendaki kita ya sampai ke rumahnya. Dan Yohanes 14 ayat 6 katakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak apa, saudara? Melalui aku. Tidak melalui aku. Gitu, ya. Inilah cerita lah, saudara ya, kita lanjutin nanti mengenai buku kehidupan anak domba ini, kitab kehidupan anak domba ini, saudara ya. Ini saya simpan, saya hilangkan untuk sementara, saudara ya. Ya. Untuk kita bisa fokus di, wah, kalau memang jalannya adalah Kristus, kalau memang usahanya adalah meneladani Kristus, yaitu mengikuti jejaknya, maka kita perlu belajar mengenai who is him, ya kan? Siapa dia, saudara, yang dikaruniakan oleh Allah menjadi sama dengan manusia, ya. Nah, ini yaitu dia adalah yang Adam yang terakhir, saudara. Oke. Nah, saya urut ya, saudara ya, setengah jam terakhir, atau mungkin 20 menit ya, saudara, supaya ada bagian untuk pertanyaan nanti. Ada 3 bagian yang saya mau jelaskan, saudara. Bagian yang pertama, karena Allah melihat Adam pertama gagal, saudara, sehingga Allah mengambil inisiatif. Makanya Yahweh Elohim katakan, akulah juru selamat. Coba baca Yesaya berapa ya, saudara ya? 42 ayat 11 dan 12.
Yesaya 42 ayat 11 dan 12 kalau nggak salah ya. Bukan. Bukan ya? Bukan 11. Iya. 43, sorry. Yesaya 43. Satu pasal lewat. Ayat 11 dan 12. Yesaya 43 ayat 11 dan 12. Akulah Tuhan Tuhannya dan huruf tidak apa? ada Jun? huruf besar, Semua kapital. Ya, kapital. Oke. Akulah Yahweh. Ya. akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Amin. Amin. Ada yang mau ulangi sekali lagi? Ya, Ah, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. 12-nya, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Tapi Allahnya ada Allah huruf kecil nih, Pak. nah, oh gitu ya. Dia ada Allah huruf kecil nih. Akulah yang menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing. Bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Ya, nanti jadi di situ Pak Daniel perhatikan kan bahwa akulah Tuhan huruf besar semua. Nah, Tuhan itu adalah Bapa yang kita sering bilang Bapa kami yang di surga. Ya, itulah Bapa. Tuhan itu yang huruf kapital semua. Dalam perjanjian lama YHWH atau Yahweh, ya, atau Yehova, ya. Terus di ayat berikutnya Pak Daniel bilang demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah, gitu. Akulah Allah, akulah Elohim, gitu ya, atau akulah penguasa, akulah penguasa, akulah hakim. Jadi Allah itu penguasa, hakim, rulers, gitu ya. Nah, tapi namanya ada. Nah, namanya itu huruf kapital semua itu. Tuhan, YHWH dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, teman-teman, dari bacaan kita tadi itu ya, kita bisa lihat kan bahwa oh, Allah memang yang memiliki ini nih, memiliki agenda ini. Kan? Memiliki agenda ini loh. Ya. Dengan cara, nah kita beberapa ayat ya kita baca di sini ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Saudara perhatikan, semua ini ayat yang memberikan kita penjelasan ya. Karena begitu besar sering sekali kita baca ayat ini, tapi ada hal-hal yang sebenarnya sangat penting yang tidak boleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini Allah ini, Pak Daniel sering ini Allah ini, itu adalah Theos. Ya. Ini Allah ini adalah Bapa. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal ini Yesus, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Bapa tidak menghendaki satupun binasa, ya. Tapi supaya tidak binasa gimana? Percaya dong, ya. Tidak binasa artinya apa? Dia
beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman di sini sudah bisa memahami. Oh, rupanya beroleh hidup yang kekal itu yang dimaksudkan adalah sampai ke rumah Bapa, gitu ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk ini, saudara ya. Sebab Allah, jadi Allah Bapa mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus. Ayat 17, Allah mengutus anaknya. Jadi Allah mengaruniakan anaknya dan Allah mengutus anaknya, ya. Oke. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Yesus yang adalah anak, yang adalah utusan, saudara ya, itu berkata begini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu kehendak Dia yang mengutus aku. Harus benar-benar jelas ya. Dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan Bapa, teman-teman? Supaya tidak satu pun yang binasa. Oke. Itu untuk mendukung pekerjaan itu. Tapi pekerjaannya Bapa itu adalah membawa orang pulang ke Kepada rumahnya, kepada kemuliaannya, ya. Untuk melihat kemuliaannya, atau membawa orang untuk pulang ke rumahnya. Itu pekerjaannya Bapa. Amin. Ya. Jadi kebayang ya, Allah ya, Allah Bapa mengaruniakan anaknya dan anaknya itu diutus. Anaknya itu namanya Yesus. Sekarang Yesus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Oke. Untuk apa diutus? Menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, saya highlight di sini 434 karena nanti di 10:40 saudara akan memperhatikan ayat ini dengan sangat. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Amin. Nah, ini nih ya. Jadi kita pergi kepada orang lain, mereka akan menyambut kita. Tapi mereka itu kalau menyambut kita, mereka menyambut Yesus. Amin. Dan barang siapa yang menyambut Yesus, dia menyambut Dia yang mengutus Yesus. Amin. Makanya Yesaya 43 tadi perlu dibaca. Dia adalah juru selamat satu-satunya, Dia yang merancang, gitu ya. Coba ulangi deh ayat itu ya, karena di situ ada yang menarik. Tadi siapa ya, Yanti ya? Atau Pak Lepri deh? Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain. Bisa diganti daripada kata Tuhan itu Bapa nggak, Pak? Yes. Akulah Allah atau Bapa. Atau Dan Bapak tidak ada. ini Pak Lepri pakai Allah Bapa gitu. Itu pas. Akulah Allah Bapa, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan. Allah Bapa lah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Oke, jadi menarik ya kata-kata. Akulah yang memberitahukan. Ya. Oke, jadi ini saudara ya, kalau kita menangkap itu persis sama dengan yang kita pelajari di sini. Kita lanjut ya teman-teman ya. Semakin tambah ayat, semakin teman-teman akan lebih kaya lagi. Titik akhirnya ingat saudara ya, ikut jejak Yesus untuk sampai ke rumah Bapa. Nah, kita harus tahu dong what Jesus did. Apa yang Yesus sudah lakukan, gitu ya. Pertama, Yesus diutus. Nah, coba kalau Yesus diutus, terus bagaimana dengan kita? Kita siapa yang utus? Yesus yang utus, kan tadi baru baca Matius 10:40 kan? Yesus yang utus, saudara. Ya, gitu ya. Oke. Nah, jawab Yesus lagi. Ya, ini ya ditegaskan lagi. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Can you imagine that? Ini benar-benar ketaatan dan kepatuhan. Saudara bisa lihat kan perbandingan Adam yang pertama sama Adam yang terakhir. Luar biasa.
Kalau kita melihat keluar biasaan di sini, saudara akan kagum dengan bagian-bagian terakhir nanti. Jadi sesuatu yang firman itu benar-benar hikmatnya Allah yang benar-benar kita bisa tangkap karena roh Allah itu menyingkapkannya, saudara. Itu, ya. Amin. Ajarannya, Yesus bilang, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. 3 ayat ke bawah ini, saudara. Saudara harus menangkap sesuatu. Ini seperti di ABRI itu, saudara. Ya, single komando. Tidak ada komando yang lain. Jawabannya cuma satu. Siap kerjakan. Siap kerjakan. Oke? Di Yohanes 7 ayat 33 kita tambah lagi ayat. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama kamu. Dan sesudah itu aku akan, saudara perhatikan, aku akan pergi kepada Dia. Jadi rupanya Dia diutus, satu hari nanti dia pulang pergi. Saudara ya. Oke, kita balik ya, saudara ya. Jadi Dia melakukan apa yang dia pekerjaannya adalah menyelesaikan ya pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Dan apa yang dia kerjakan itu tidak berasal dari dirinya sendiri, ya. Tetapi dari Dia yang mengutusnya, yaitu Bapa, ya. Dan sesudah Ia menyelesaikan pekerjaannya, apa katanya? Dia akan pergi, ya, kepada Dia yang mengutusnya, yaitu Bapa, ya. Oke, Yohanes 8 ayat 42. Ini lebih bagus lagi. Kata Yesus kepada mereka. Lagi-lagi Yesus bilang, jikalau Allah adalah Bapamu, saudara, siapa yang Allah itu Bapanya? Saudara, berarti ini kata-kata ini penting sekali, saudara ya. Wah, ini harusnya oke, saya kira kita harus tambah 1 ayat. Pak Lepri, tolong bacakan ayat ini. Yang lahir dari Allah. Bukan, Pak. Ya. 2 Korintus 11 ayat 31. 2 Korintus 11 ayat 31. 2 Korintus 11 ayat 2 Korintus 11 ayat 31. Tahan ya. Tahan. Tahan, sabar. Teman-teman perhatikan Yohanes 8:42 di layar. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Sekarang Pak Lepri baca. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Oke, Tuhan. Sampai situ saja. Oke. Ulang. Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Oke, berhenti. Saudara perhatikan ya, Allah, Bapa dari Yesus. Betul nggak? Ya iya, kan Allah yang mengaruniakan anaknya. Ya. Nah, di sini dikatakan apa? Jikalau Allah adalah Bapamu. Saudara bayangkan sekarang, Bapa punya anak tunggal Yesus, sekarang saudara berkata Allah adalah Bapamu. Kita juga berkata Bapa kepada Allah. Jadi Yesus dan saudara apa saudara? Bapa. Katong saudara. Betul nggak? Ya, ini kan logika bahasa Indonesia yang biasa. Satu Bapa ya. Ya, tong saudara. Ya. Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku, saudara lihat, Allah Bapa mengutus Yesus, Allah Bapa mengaruniakan anaknya. Yesus yang berkata, aku keluar dan datang dari Bapa. Oke? Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak berasal, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Aku datang bukan untuk kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yaitu apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Oke? Yohanes 17 ayat 18. Nah, setelah Yesus berkata begitu, dia katakan begini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Jadi, sama seperti engkau, yaitu Bapa,
telah mengutus aku ke dalam dunia. Saya mau tanya, saudara, apa ya ketika Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia? Untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa yang diberikan kepada Yesus itu dari siapa? Dari Bapa Dari Bapa, tidak berasal dari dirinya sendiri. sendiri. Ya, itu penting ya, saudara. Jadi benar-benar satu komando, saudara ya. Nah, ya, sehingga di Yohanes 17 ayat 18 ini dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi orang yang berkata Allah adalah Bapamu juga diutus oleh Yesus ke dalam dunia. Nah, itu saudara, ya. Di sini kita nanti, dari sini kita nanti berangkat kata, karena ketika Yesus diutus ke dalam dunia, dia menang, maka Yesus berkata, sebagaimana aku telah menang. Ya, Wahyu 3 ayat 21. Sebagaimana aku telah menang. Ya, kamu juga harus menang, ya. Oke. Nah, kemudian ya, di Wahyu 10 Matius 10 ayat 40 ini dikatakan, barang siapa menyambut kamu. Nah, ini kan. Jadi Yesus mengutus mereka ke dalam dunia. Sehingga di Injil Matius dikatakan, barang siapa menyambut mereka yang diutus oleh Yesus ini, ia menyambut Yesus. Dan barang siapa yang menyambut Yesus, ia menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Wah. Makanya saudara kalau pernah dengar ayat, Yesus berkata, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan kita di dalam mereka. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, itulah persekutuan yang benar-benar diinginkan oleh Bapa terjadi, ya. Oke, kita kembali ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Allah mengaruniakan anaknya, Allah mengaruniakan anaknya yang namanya Yesus, Allah mengutus Yesus untuk melakukan pekerjaannya. Dan saudara tahu, pekerjaannya benar-benar diselesaikan. Ini pekerjaan yang diselesaikan oleh Yesus. Saudara harus memperhatikan, ya. Roma 8 ayat 3 sampai 4, ya. Apa yang Yesus selesaikan, saudara? Ketika Allah mengutus anaknya ke dalam daging, ya, maka Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging itu, ya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Ini selesai. Itu yang dicatat di Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari dari kutuk. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 14, ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kata ini sekarang harus menjadi perhatian kita nih, Pak Lepri, Pak Tadus nih, ya. Ini muncul dulu tidak terlalu menjadi masalah. Sekarang kalau kata ini muncul harus benar-benar perhatiin, ya. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Kristus. Karena hanya orang yang bersama-sama dengan Kristus itu yang tersembunyi bersama-sama dengan Kristus bagi Allah. Ini ya, saudara. Makanya Roma 8 ayat 17, menderita bersama-sama dengan Kristus, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Orang itulah yang tersembunyi bersama-sama dengan Kristus bagi Allah. Dan hanya jika demikian, maka apabila Kristus itu yang adalah hidupnya, ya, datang dalam kemuliaannya, maka mereka akan turut dalam kemuliaannya. Ya. Sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan apa, saudara? Menghapuskan surat hutang.
ya, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi Yesus menggenapi ya tuntutan hukum di dalam daging dengan cara memakukannya di atas kayu salib, ya, yaitu dengan menghapus surat hutang, ya, menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan surat hutang itu mendakwa dan mengancam, ya, sehingga 1 Yohanes 1 ayat 7 bilang begini, jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa, ya. Jadi Yesus memulai pekerjaannya dengan menyucikan kita dari segala dosa, sehingga finally kematian jasmanianya itu mana, saudara? Kematian jasmanianya itu yaitu Kristus, ya, itu memperdamaikan kita dengan Allah dan menempatkan kita kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Amin. Nah, saudara, jadi melakukan pekerjaan Bapa. Nah, pekerjaan yang pertama ini, saudara, ya, Allah mengutus anaknya ke dalam daging supaya di dalam daging yang apa, saudara, katanya ada kodrat dosa. ini loh, saudara, dikuasai oleh dosa, tak ini berdaya. daging tak berdaya terhadap hukum, ya, tapi Allah mengutus anaknya ke dalam daging, ya, sehingga semua kutuk itu, ya, atau ketetapan-ketetapan dakwa dan ancaman itu yang adalah surat hutang itu dihapuskan, ya, Dipakukan di atas kayu salib. di atas kayu salib, ya. Oke. Nah, dengan jalan itulah Yesus menyucikan kita dari dosa. Bukan hanya menyucikan kita dari dosa, tapi menempatkan kita kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Wow. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kemudian ceritanya sudah selesai kalau demikian? Ya. Rupanya ada hal yang sangat penting di sini, ya. Karena perjalanan kita ini memang harus mengikuti jejaknya ini, jejak Kristus. Nah, Bapak Ibu, memang Yesus diutus. Tapi tadi terakhir apa, saudara? Menyucikan dosa. Segala sesuatu yang telah dilakukan itu, saudara, ya, itu adalah tetap ada di dalam Allah yang apa, saudara? Yang menjadi skenario tunggal dari penyelamatan umatnya. Makanya Ibrani 2 ayat 10 mencatat bahwa sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang adalah pemegang skenario tunggal, saudara, ya. Yang adalah juru selamat satu-satunya itu loh, saudara, ya. Sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Artinya dia yang jadikan dan apa yang dijadikan untuk dia, saudara. Jadi nggak ada yang luput dari dia. Maksudnya begitu, saudara. Yaitu apa? Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga apa, saudara, kata? Menyempurnakan Yesus. Ah, ini, saudara. Yesus diutus dan juga Yesus disempurnakan. Ya. Yaitu Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah, Yohanes 5 ayat 19 katakan apa? Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi Bapa yang memang menyempurnakan Yesus, saudara. Ya. Bahkan di Matius 28 ayat 18 katakan apa? Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi kepadaku diberikan segala kuasa. Yesus diberikan kuasa. Nah, kita masuk ke ayat-ayat yang sangat menarik, ya. 3 ayat terakhir. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa apa katanya? Bapa yang mengutus Yesus
telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, yang telah menyucikan kamu dari dosa dan menanggung kutuk dan membayar surat utangmu, menjadi apa, saudara? Tuhan Dan Kristus. Makanya kita panggil Yesus itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini karena apa, saudara? Karena dia melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Sehingga di Filipi 2 ayat 9-10 katanya begini, saudara. Itulah sebabnya. Wah, ini pas banget nih. Itulah sebabnya. Ya. Allah sangat meninggikan dia. Dia Tuhan. Dia itu rulers. Ya. Dia itu penguasa. Karena apa? Ya. Oleh sebab itulah Allah Bapa meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertelut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus, jadi nyambung sekarang ya, adalah Tuhan. Amin. Efesus 1 ayat 19-21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan apa? Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi, Allah sangat meninggikan dia. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara lihat jejaknya? Saudara lihat apa yang harus diteladani dari Yesus? Itulah perjalanannya. Kalau Bapa meninggikan Yesus, maka Bapa juga pasti meninggikan saya dan saudara. Amin. Karena demikian, saudara, maka Tuhan Yesus Kristus, saudara jadi tahu ya, kenapa disebut Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia menjadi pokok. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah pokok keselamatan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Dia adalah perintis imam. Dia adalah sulung. Dia memanggil Allah itu Bapanya. Dan kamu yang memanggil Allah itu Bapamu. Dia yang sulung, kamu saudaranya. Dia yang menjadi teladan. Ya. Nah, saudara, bagian terakhir dari ini kita akan lihat ini, saudara ya, beberapa ayat di sini ya. Jadi Ibrani 5 ayat 89 dikatakan begini. Dan sekalipun ia adalah anak, saudara ya, Allah Bapa mengaruniakan anaknya. Dia anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara sudah tahu, sampai dia menyucikan dosa. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, sekalipun Bapa membawa dia kepada kesempurnaan, menyempurnakan Yesus, akhirnya ia menjadi apa? Pokok keselamatan. Pokok ini jalan. Dia adalah kebenaran dan dia itu adalah hidup. Ya, bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Oke. Ibrani 6:19-20 ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan mengenai apa? Pengharapan untuk dimuliakan bersama dengan Kristus. Dia yang telah ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dia, yaitu Yesus ini, yang telah masuk sebagai perintis bagi kita. Pengharapan untuk dimuliakan. Yesus Kristus telah menjadi perintis. Dia dimuliakan oleh Bapa di surga. Ya. Roma 8 ayat 29. Dia katakan, dialah ya anaknya itu yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Ya. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Dia yang menjadi teladan. Supaya apa? Kamu mengikuti jejaknya. Nah, bagian terakhir malam hari ini, saudara, Adam pertama dan Adam terakhir. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, dalam terjemahan sederhana Indonesia, manusia pertama yaitu Adam, menjadi makhluk yang hidup saja. Sarkas, daging, dikuasai oleh daging. Tetapi seseorang yang seperti Adam terakhir, siapa itu? Kristus Yesus. Dia adalah roh yang memberi hidup.
Amin. Dialah yang mungkin untuk menjadi teladan, untuk diikuti jejaknya, untuk sampai ke rumah Bapa. Ya. Amin. Nah, malam hari ini, saudara, kita telah mempelajari bagaimana Kristus, ya, yang diutus oleh Bapa, menyelesaikan pekerjaannya Bapa, yang akhirnya menjadi pokok keselamatan, yaitu jalan kebenaran dan hidup itu, menjadi perintis untuk pengharapan kemuliaan itu. Ya, bukan saja ditinggikan sebagai Allah, tetapi menjadi manusia, dalam menderita sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, ya, telah mati, ya. Itu artinya apa, saudara? Dia menjadi yang sulung, ya, di antara banyak, saudara, ya. Dia masuk ke dalam, dia taat, ya. Dia mengambil rupa hamba, menjadi teladan, ya, untuk saya dan saudara. Perjalanannya selesai, ya. Perjalanannya, saudara, Yesus katakan, it's finished, ya, sudah selesai, ya. Jejak yang engkau harus ikuti sudah terbuka lebar, ya. Demikian, saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan besok, ya, untuk perjalanan ke sini, ya, saudara, ya. Seperti apa perjalanan untuk sampai ke sini, dan juga kita akan bahas mengenai kehidupan dalam perjalanan itu, ya. Terpujilah Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap kebenaran yang boleh Engkau taruh di dalam hati kami, dan boleh Engkau beri penerangan sehingga tersingkap kebenaran itu, sehingga kami bersukacita di atasnya, bahwa sungguh pengharapan itu tidak sia-sia. Ada pengharapan akan kemuliaan, yaitu ketika Kristus menang, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadanya, maka kami juga diutus oleh Yesus untuk dapat menjalani setiap perjalanan yang telah diselesaikan olehnya, supaya di dalamnya kami juga mencapai kemuliaan itu. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu, Bapa yang agung, yang mulia, yang kami tinggikan selama-lamanya di dalam hidup kami. Sahabat, penolong kami yang setia, Engkau yang percaya, diberkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. 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 Oh.